warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema kajian pagi ini adalah al-muharramat fin nikah. Wanita-wanita yang haram dinikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangqasimul muharramat fin nikah ila qismain. Al-qismul awal allati yahrumna tahriman mu'abbadan. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikah dibagi dua. Pertama, yang sifatnya permanen, selama-lamanya nggak bisa dinikah. Yang kedua, yang temporer. Yang permanen dinikah, ya, pertama adalah nasab, yaitu keturunan, ada hubungan biologis, ada hubungan persusuan, satu susu, ada perhubungan, ada hubungan perbesanan. Yang pertama, man yahrumna minan nasab, yang haram karena keturunan, ada hubungan biologis. Pertama adalah al-um, ibu, wa in alat, meskipun ke atas, jika nenek, ibunya nenek terus ke atas nggak boleh. Yang kedua al-banat wa banatuhunna wa in nazalna, anak-anak perempuannya, anak kandungnya, ya, sampai ke bawah. Anaknya anak, ya, anak perempuan, cucu, ya, cucu buyut sampai ke bawah. Jadi ke atas dan ke bawah. Yang ketiga akhwat, menyamping, teteh atau adiknya yang satu keturunan. Asyaqiqat, baik yang bapak dan ibunya sama, au li abin, atau satu bapak, au li ummin, atau satu ibu, itu tidak boleh. Selanjutnya banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya, kita punya kakak atau punya adik laki-laki, dia punya anak perempuan, ponakan, itu tidak boleh. Dan banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Ya, kita punya teteh atau punya adik perempuan, dia punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu tidak boleh menikah dengan kita. Yang selanjutnya adalah amat, kakak atau adik perempuan dari bapak. Bibi ini kalau dalam bahasa Arab yang dari jurusan bapak dan jurusan ibu dibedain. Jadi jurusan bapak namanya ammah, jurusan ibu namanya khalah. Kalau kita kan sama nyebutnya bibi. Bapak kita punya teteh, kita nyebutnya apa? Uwai. Kalau adik baru bibi, ya. Dari ibu juga begitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kakak atau adik perempuan dari ayah itu namanya ammah. Kakak atau adik perempuan dari ibu namanya khalah. Itu kedua-duanya tidak boleh. Tapi anaknya boleh. Anak dari bibi kita, anak dari paman kita boleh. Apa tuh maksudnya? Sepupu. Saudara sepupu boleh. Jadi saudara sepupu itu adalah kerabat yang paling dekat yang boleh dinikah. Ya. Jadi paman kita, pokoknya saudara sepupu.
kakak atau adik dari bapak punya anak perempuan, itu boleh ke kita. Ya. Kakak atau adik perempuan, kakak atau adik dari ibu punya anak perempuan, boleh. Tapi pamannya nggak boleh, bibinya nggak boleh. Cuma anaknya boleh. Jadi contohnya begini, A dan B kakak beradik. A punya anak, B punya anak. Satu laki perempuan. Nah, ini boleh menikah. Itu yang paling dibolehkan dari hubungan kerabat. Yang dekat ke sini nggak boleh. Kalau kita ke bibi nggak boleh. Ya, baik dari jurusan bapak maupun jurusan ibu. Dalilnya adalah surat An-Nisa surat 4 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Wa banatukum, putri-putri kalian. Anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari jurusan ayah. Wa khalatukum, bibi-bibi dari jurusan ibu. Wa banatul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Kita punya kakak atau punya adik laki-laki, dia punya anak perempuan, itu tidak boleh. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kita punya teteh atau punya adik perempuan. Nah, teteh atau adik perempuan kita punya anak, ke kita nggak boleh. Namanya ponakannya. Terus Allah menyatakan setelah menyebut yang diharamkan, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian selain dari tadi yang disebut. Itu dari jurusan biologis ya, keturunan. Yang kedua, wanita yang haram dinikah dari jurusan sepersusuan. Ya, jadi kita dengan perempuan nyusunya ke orang yang sama. Ada seorang ibu ini bisa ibu kita, bisa ibu dari orang lain. Ya, kemungkinan itu terjadinya karena si ibunya meninggal. Yang kedua karena air susunya nggak keluar. Nah, sementara ada seorang ibu air susunya melimpah. Atau boleh jadi setelah melahirkan anaknya meninggal, ya kan? Anaknya meninggal. Terus gimana? Kalau dia punya anak perempuan, boleh nggak nikah sama kita? Kalau nggak nyusu gitu. Contohnya ada seorang ibu punya anak satu, kemudian dia punya anak lagi, bayi kan. Nah, naudzubillah meninggal. Kan perempuan tuh kalau sudah melahirkan kan susunya produksi, dan kalau nggak dikeluarin sakit. Maka air susunya melimpah, kebetulan ada yang butuh, dia menyusui bayi yang bukan anaknya. Pertanyaannya adalah, dengan anak yang bukan nyusu sama dia tapi anak dia, boleh nggak menikah? Hah? Tapi kan nggak nyusu. Enggak satu susu ya. Satu ibu. Ini yang dimaksud satu susuan. Paham belum ini? Ada seorang ibu punya anak perempuan, ya. Terus dia punya anak lagi. Nah, naudzubillah, anak yang baru nih meninggal. Kan berlimpah tuh. Nah, terus naudzubillah kita disusuin ke dia. Pertanyaannya adalah, dengan anaknya yang itu memang satu ibu, tapi bukan satu susu. Iya. Boleh nggak? Nah, ini kalau menurut di sini boleh, sebab bukan satu susuan, satu ibu. Ini kan minaradha, satu susuan.
Hah? Iya, tapi satu ibu. Ngerti ya? Sudah ya, kebayang. Orang-orang ini sudah sadar bahwa tidak ada konsumsi yang terbaik buat bayi kecuali air susu ibu. Orang-orang kota sudah sadar begitu. Karena itu kadang-kadang air susu diperjualbelikan. Sekarang sudah ada teknologi yang membuat air susu itu bisa diperah duluan. Jadi ditaruh di kulkas, nanti ada alat pemanasnya tuh yang diatur, disetting sedemikian rupa suhunya itu sama dengan ketika keluar. Jadi dicolok suhu dengan suhu badan. Sudah ada teknologi sehingga memungkinkan bagi wanita karir untuk tetap menyusui anaknya sampai dengan sempurna. Dia mau kerja contohnya, kan sekarang ini banyak orang kerja. Dia susuin dulu, dia perah dulu, dia taruh. Ya nanti pembantunya atau yang merawat tuh suruh manasin, bisa. Nanti dia datang susu lagi. Nah kita lanjutkan. Yang kedua ini yang haram karena susuan. Yahrumu birada ma yahrumu binasab. Haram dengan sebab menyusu, ya, apa yang haram dengan nasab. Fakulu mura'atin harumat binasab minal asami sabiqa haruma mithluha birada. Maka setiap perempuan yang haram karena nasab dari yang tadi itu, ya, haruma mithluha minar rada, maka haram dengan rada, dengan susuan. Jadi kalau kita pernah waktu bayi menyusu kepada perempuan, perempuan itu haram buat kita. Ya, karena kita pernah kecilnya nyusu sama dia. Terus yang satu bareng susuan itu yang nggak boleh. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 23. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu, ya, yang menyusui kalian. Ibu susu kita haram buat kita. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuanmu dari satu susuan. Nah, ini mungkin khilaf di antara ulama ya. Satu susuan ini nyusu bareng atau memang satu susu tapi berbeda waktu. Kakaknya, ya kan? Jadi adiknya pas naudzubillah meninggal. Kakaknya ada perempuan. Apa haram buat kita? Jadi kalau menurut di sini, dan ibu-ibu yang menyusuimu dan saudara-saudara perempuanmu yang satu susuan, gitu. Nyusunya bareng. Ya. Tapi kalau yang nyusunya nggak bareng, ya nggak termasuk yang ini. Tapi nanti kita lihat ya pendapat ulama. Kalau kita ragu ya lebih baik menghindar. Contohnya satu saat bisa saja karena kita tidak teliti, ya, ada seorang ibu yang diundang dalam pernikahan karena dia ibu susu, kan? Ibu susu. Lalu dia mengamati, ini fulan kan? Ini fulan, kamu anak siapa? Dia lihat lagi. Contohnya dia menyusu perempuan kan? Dia menyusui pengantin perempuannya. Ini suaminya siapa? Si Anus yang astagfirullah. Itu dulu juga nyusu bareng saya. Kalian tuh dulu nyusu bareng saya. Nah ini maka batal secara hukum. Kalau seorang orang tua gitu ya, orang tua ini anaknya menikah, terus ada yang dia lihat calonnya ternyata, loh kamu juga dulu nyusu bareng saya, kalian itu berdua, maka batal demi hukum, bubar. Jadi namanya fasakh, bukan talak tapi fasakh. Fasakh itu dianggap tidak sah, ya, batal demi hukum. Kalau talak kan sudah terjadi, kalau talak itu sudah dianggap sah, kemudian berubah, ya, lepas, itu namanya talak. Wa hatta yakun rada muharraman lil ma'rah fala budda min syartain. Tetapi susuan seperti apa yang haram menyebabkan haram?
maka harus memenuhi 2 syarat. Pertama, antakuna rada fil haulain. Yang nyusu itu bayinya masih usia di bawah 2 tahun. Ya. Yang kedua, ayakuna rada khamsa radaat. Nyusunya itu berturut-turut 5 kali. Sudah pernah nyusu 5 kali. 5 kali ini artinya udah kenyang, terus nyusu lagi. Bukan maksudnya nyusu dilepas, nyusu, bukan. Maksudnya satu periode, ya 5 kali. 5 kali periode, 5 periode. Sehingga ada berita Aisyah itu saking karena memerlukan pembantu, ada pembantu laki-laki. Bagaimana supaya keluar masuknya nggak haram? Maka dikasih air susunya. Ini fitnah besar, menjatuhkan Aisyah sendiri. Ya tidak mungkin lah, apalagi pembantunya lebih dari 2 tahun, ya kan? Maksudnya ada pembantu di rumah laki-laki supaya warawirinya nggak haram. Itu ada berita yang mengatakan Aisyah memeras susunya dikasihin ke dia. Ya nggak mungkin. Ini namanya fitnah. Sebab yang mengharamkan itu usia yang disusui harus 2 tahun. Kalau kita nyusu ke istri kita nggak menjadi haram. Boleh. Jadi itu tidak membuat haram, tidak menyebabkan hubungan yang diharamkan ini. Yang kedua, harus berturut-turut sepanjang 2 tahun itu 5 kali. Jadi bukan baru sekali. Kadang-kadang begini sih. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang awalnya punya anak itu nggak keluar air susunya. Jadi akhirnya anak kita ini belum terlatih untuk nyusu. Akhirnya kita pancing dengan bayi lain yang kuat nyedotnya, jadi keluar. Nah, ini kalau cuma sekali tidak terjadi hubungan, ya, dipancing dengan bayi lain. Tapi yang penting kita ketahui, tetesan pertama dari ASI itu warnanya kehijau-hijauan, itu sangat bermanfaat, jangan dibuang. Kalau zaman dulu mah dibuang-buangin. Jadi pertama itu dibuang. Padahal itu untuk imunisasi ya, secara alamiah. Dan itu nggak bisa keluar lagi. Nanti keluar lagi punya anak lagi. Pertama, tetesan pertama. Itu mungkin sudah setting dari Allah. Jadi nggak bisa nanti kedua, ketiga nggak bisa. Nanti punya bayi lagi baru keluar lagi. Nah ini kita harus paham ya. Kalau dulu setahu saya dibuang-buang ini. Dan air susu ASI itu tidak pernah basi selama masih di dalam tubuh kita. Tapi sekitar saudara tahu, beda dengan air susu sapi. Air susu manusia itu kalau kena panas menjadi darah. Jadi kalau ditumpahin di gelas, taruh diemin itu kena sinar matahari, darah, jadi darah. Bisa begitu ya? Nah itulah, memang Allah membuat sebenarnya dia minum darah. Cuma kalau bentuknya merah, waduh, ngeri. Ya. Nah, selanjutnya al-muharramat ala rajul bil musahara. Tadi sudah dijelaskan haramnya perempuan itu satu penyebabnya adalah hubungan biologis, nasab. Yang kedua karena persusuan. Yang ketiga karena perbesanan. Siapa saja yang setelah kita menikah dengan istri kita, lalu pihak keluarga istri haram buat kita. Siapa saja yang kita perhatikan. Pertama, mayyahrum nabi musahara ada 4. Ummu zaujah, ibu istri kita, mertua, ibu istri, ya, ibu yang melahirkan istri kita, itu tidak boleh. Wa in alat, dan begitu seterusnya, ibunya ibu terus ke atas. Allah menyatakan dalam surat 4 ayat 23 tadi, wa ummahatun nisaikum, dan ibu istri-istrimu.
Fa mata aqadanika alam ra'atin haruma alai jami ummat yaminan nasab warada wa in alauna. Maka jika seseorang melakukan akad nikah ya, terhadap perempuan, maka haram semua ibunya. Jadi kalau kita sudah berakad nikah terhadap seorang perempuan, maka ibunya perempuan itu haram. Minan nasabi warada, baik dari jurusan nasab maupun rada, ibu susunya. Ya, jadi ada seorang perempuan pernah menyusui istri kita, maka ibu ini haram buat kita. Wala yasyarat ayat khulabil mata, tidak diwajibkan perempuan itu sudah disetubui atau belum, tidak diwajibkan. Jadi begitu sudah akad nikah, maka ibu dari istri kita sudah haram, atau ibu yang menyusui istri kita haram. Tapi kalau terbalik boleh. Ya, kita menikahi seorang wanita, dia punya anak perempuan, sudah akad nikah, begitu ketemu cantik juga. Nego, aduh, keliru saya. Jadi cerai ibunya, tapi belum disetubui ya. Kemudian dia ke anaknya, putrinya, itu boleh. Kalau terbalik. Jadi firman Allah sendiri ya. Allah sendiri yang bicara. Wala tahrumu ribatu illa bitukhul bi ummiha. Tidak haram namanya apa? Anak tiri ya. Kalau sekarang anak sambung ya. Anak bawaan istri. Anak bawaan istri. Sekarang diistilahkan dengan anak sambung. Kalau dulu anak tiri. Allah berfirman dalam surat 4 ayat 23, Warobaib, dan anak-anak perempuanmu, allati fi hujurikum, yang ada di atas pangkuanmu. Maksudnya kemarin itu kayak Pak Capek bilang, kita menikah janda, dia punya anak-anak kan, salah satu anaknya udah gede, datang dia, oh kali ada anak yang gede. Jadi belum ngamar, dia naik gua sama istrinya, saya mana aku mau. Ya, itu boleh. Dia ceraikan dulu ibu sepanjang belum digauli. Tapi kalau terbalik nggak boleh, ke mertua nggak boleh, walaupun anaknya belum digauli, belum ngamar ya. Begitu akad nikah, mertua itu sudah haram. Nah ini firman Allah yang menyatakan dalam surat 4 ayat 23, dan anak-anak perempuan yang ada di atas pangkuanmu, min nisaikum, dari istri-istrimu, anak bawaan istrinya, allati dakhaltum bihinna, yang sudah kamu gauli, ibunya ya. Fa illam taqulu, namun jika kalian belum menggaulinya, fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Ini firman Allah. Jadi kalau ibunya belum digauli ya, kemudian dicerai, kita beralih ke anaknya demi masa depan, Bu. Tapi kayaknya kecil kemungkinannya, kurang aja. Fa'in farakal mar'a qabla ayat khulabiha halat lahu ibnatah. Maka jika terjadi seseorang mencerai istrinya sebelum disetubuhi, maka anak perempuan dari perempuan yang menjadi istrinya tadi itu halal untuk. Ya, bisa jadi begitu ngelihat ibunya, waduh kok begini ya, ngelihat dalemannya, keliru saya. Sudah demi menjaga silaturahmi, udah anakku saja, nggak apa-apa kau ceraikan. Nah itu jarang ada ibu yang begitu ya. Jarang, karena perempuan itu punya gimana ya,
sikap cemburu yang berlebihan. Saya pernah uji ya, di kelas itu saya tanya begini, kalau kamu punya kebetulan dari keluarga yang ditakdirkan ayah ibunya meninggal, lalu kamu dibesarkan, diasuh oleh tetehmu, kakak perempuannya. Jadi kakak perempuannya itu orang yang baik, sehingga adik-adiknya dibiayai sama dia sendiri kerja keras, semua nafkahnya di sekolahin segala. Nah, begitu udah usia menikah, kalian pun menikah. Tapi gara-gara mikirin adik-adiknya ini, si teteh ini nggak nikah-nikah. Waduh, makin nambah usia, makin umur, wah makin kurang peminatnya. Maka kamu dengan berbesar hati, bilang ke suamimu, sudah ceraikan saya, nikahilah teteh saya. Dan merasani kok. Dan merasani. Bersedia nggak kamu? Rata-rata nggak mau. Nggak mau. Jadi kemungkinan untuk menikah udah kecil. Jadi dia sepakatan pada suami, udah ceraikan aku, kau nikahi kakakku. Kan boleh begitu kan? Jadi dikumpulkan nggak boleh, tapi di apa ya, berselang boleh. Sehingga ada istilah turun ranjang, naik ranjang. Tapi kebanyakan karena meninggal kan, naik turun ranjang ini karena meninggal. Tapi kalau hidup boleh. Ya jarang ada yang mau sih, tapi boleh hukum dengan berbesar hati, karena tetehnya nggak nikah-nikah nih, ngurus sih. Jadi biar ngerasain pernah punya suami gitulah. Udah gantian aja. Nah itu menurut hukum boleh. Cuma dari sisi moral kurang ya. Nah kita lanjut. Kullu nisai sahri halalun lirajul. Setiap perempuan yang menjadi perbesanan halal. Boleh nggak kita menikah dengan besan? Kita menikah dengan besan boleh nggak? Jadi begitu kenalan jatuh cinta, kebetulan jomblo, ya kan? Seseorang yang ditakdirkan istrinya meninggal, punya anak laki-laki, kan suka man, dia datang ke sono, ya, suruh ngelamarin calon dari anaknya, ketemulah ibunya sono juga nggak punya suami, janda, jatuh cinta. Wah, bagaimana anak dengan anak, orang tua dengan orang tua? Boleh hukum, boleh. Malah lebih kali praktis. Boleh. Jadi sana perempuan janda, sini duda. Ya, anaknya menikah, orang tuanya menikah. Itu boleh. Jadi kalau hukum jangan dikaitkan dengan perasaan ya. Nah, kita yang suka menahan perasaan, hukum ini hukum masyarakat ya, terlalu kejam. Kejamnya itu buat kita laki-laki. Kalau kita ditakdirkan istri meninggal sementara kita masih strong, powerful, berat sekali. Cari pasangan, anak-anak komplek. Masyarakat juga, weh begitu. Lah pakai pembantu kan fitnah. Kalau beda kelamin, jatuh pun nanti nggak tahu, ngusruk nggak tahu. Di rumah ya, bisa begitu kan, namanya orang udah tua, penglihatannya kurang, lantai kamar mandi nggak pernah disikat karena nggak kelihatan, itu kan terpleset, nggak ada orang. Nah itu bahaya. Nah, ini harus diantisipasi ya, karena itu bisa terjadi pada kita. Sudah terjadi kali ya, 1, 2. Nah itulah. Kullu nisa'in sihri halalun lirajul illa ummu zaujah. Semua perempuan akibat dari pernikahan itu halal bagi seorang laki-laki kecuali ummu zaujah,
ibu dari istri. Ya, jadi akibat dari pernikahan ini, mana pihak dari istri yang tidak boleh kita nikah? Ibu istri. Dan begitu sampai ke atas. Kemudian bintu zaujah, anak dari istri kita. Ya, kalau kita menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak, anaknya itu nggak boleh buat kita. Wa zaujatul abi, serta istri dari bapaknya, istri bapaknya. Ya, jadi istri kita punya bapak, bapaknya ini nikah lagi. Ya boleh jadi ibunya meninggal, bisa jadi nggak meninggal, tapi dia menikah lagi, maka ibu dari bapaknya ini tidak boleh buat kita. Jangan dipikirin tua ya, kadang-kadang dapat muda ya. Jadi bapaknya nikah lagi dengan perempuan yang muda, nggak taunya nggak lama bapaknya meninggal. Nah perempuan ini boleh nggak buat kita? Nah itu tidak boleh. Jadi istri dari bapaknya nggak boleh. Mertua berarti ya, tapi mertua tiri ya istilahnya, mertua tiri. Wa zaujatul ibni, serta istri dari anak laki-laki kita, menantu tidak boleh. Wa inazala, sampai ke bawah. As-salisa, yang ketiga, halailul abna, istri-istri dari anak-anak kita, istri-istri dari anak-anak kita. Ai zaujati abna'i rajul, artinya istri-istri dari anak laki-laki seseorang. Wa abna'i, dan begitu ke bawah. Sebab Allah menyatakan dalam surat 4 ayat 23, wa halailu abna'iku, dan istri-istri anak-anakmu, alladzina min aslabikum, tapi dari sulbimu. Maksudnya anak benar, bukan anak angkat. Kalau anak angkat tidak terikat oleh haram. Ya, kita pernah ngangkat anak, contohnya kan, kita ngangkat anak seorang laki-laki, contohnya, dia menikah, ya, nah, maka kalau terjadi perceraian atau terjadi anak ini meninggal, terus menyisakan istrinya, karena dia anak angkat, maka halal buat kita, tidak terlarang. Tapi kalau anak benar nggak boleh. Wa huwa min aqbail af'al, sawasawan dakhala bihinna am lam yadkhul, baik ya sudah digauli atau belum. Nah, Allah berfirman dalam surat 4 ayat 23 tadi, wala tangkihu, dan janganlah kau nikahi manakaha abaukum, apa yang sudah dinikah oleh bapak-bapakmu dari perempuan-perempuan, illa maqad salaf, kecuali yang sudah terjadi. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya itu perbuatan yang keji, wa maktan, serta kemurkaan, wa sa'asabila, dan jalan yang buruk. Jadi di zaman jahiliyah, istri dari bapak itu ikut diwaris. Kan zaman jahiliyah itu poligami tidak terbatas, jadi nggak ada berapa-berapa, nggak ada, pokoknya semaunya orang. Ya, ada yang menikah 10 gitu, ada yang 20 gitu. Maka makin tenar, makin banyak, makin tenar, makin populer. Nah, ketika bapaknya meninggal, maka istri-istrinya diwaris. Yang penting jangan nama ibunya aja. Ya, jadi perempuan-perempuan yang menjadi istri bapaknya ini kan nggak semua jadi ibunya, mungkin salah satu aja kan. Nah itu bisa diwaris, ikut menjadi warisan. Tuh, ya, dia anak-anak. Maka ketika Islam datang, perbuatan seperti ini haram, tidak boleh. Ya, ini ayatnya tadi. Wa qala ibnul Bara, wa qala Bara bin Azib, berkata Bara bin Azib, laqitu khali wa ma huraya, saya berjumpa dengan paman. Kata Bara bin Azib, fakultu, lalu aku bertanya, aina turid, mau kemana pak, mau kemana? Pamannya ini, arsalani Rasulullah ila rajul,
Rasulullah mengutus aku untuk menjumpai seseorang. Tazawaja imrata abihi min ba'dihi, yang menikah dengan ibu tirinya. Aku suruh mendatangi laki-laki yang menikah dengan ibu tirinya. An adriba unukahu, untuk ditebas lehernya. Tuh, jadi al-gojo diutus oleh Rasulullah, suruh memenggal leher laki-laki yang menikahi ibu tirinya. Padahal sudah dilarang ya. Au aqtulahu, atau aku membunuhnya. Terserah. Bagian yang kedua, man yahrumna tahriman muaqqatan. Bagian yang kedua adalah perempuan-perempuan yang haram, tapi haramnya temporal, sementara. Siapa itu? Yaitu al-jam'u bain ukhtain, saudara perempuan dari istri kita, tetehnya atau adik perempuannya. Teteh atau adik perempuan istri kita. Itu sifatnya temporal. Sepanjang perempuan ini menjadi istri kita, kita tidak boleh menikahi mereka. Tapi ketika istri kita tidak menjadi istri lagi, bisa jadi wafat, bisa jadi cerai, maka saudara perempuannya itu halal. Ya, namanya ini ipar ya. Allah berfirman dalam surat 4 ayat 23, surat An-Nisa, wa an tajma'u bainal ukhtain, dan kamu mengumpulkan, menyatukan dua saudara, dua perempuan yang bersaudara. Dulu di zaman Rasulullah ada yang mengajukan begitu, maju kepada Rasulullah saudaranya. Jadi ada istri Rasulullah yang saudara istrinya itu datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahilah saya. Loh, apa-apaan kamu nggak boleh? Habis kata teteh itu, rumah tangganya harmonis. Saya jadi ingin menyatukan, jadi enak gitu. Ngobrol-ngobrol, kakak beradik. Tapi di Jawa masih ada ya. Saya masih pernah jumpai orang Jawa itu istrinya kakak beradik. Apa nggak ngerti hukum itu? Saya pernah jumpai, saya wawancara. Ini kakak beradik. Saya bilang nggak boleh nih, harus pisah. Apalagi mereka sudah kakaknya punya anak, adiknya punya anak. Ini kan nggak ngerti hukum ya. Di kampung-kampung yang nggak tercatat. Tapi kalau pegawai kita datang, ya pegawai pencatat nikah, naib ya, insya Allah sih akan diberi penjelasan. Kalau nasabnya dia lihat nggak boleh, dia sudah memberikan pelarangan. Yang kedua, jadi menyatukan dua perempuan yang bersaudara, tidak boleh. Yang kedua, al-jam'u baina aktsar min arba'in niswa, ya, mengumpulkan istri lebih dari 4. Nah, yang kelima ini haram. Ya, supaya kita bisa menikah perempuan ke perempuan lain, maka satu harus cerai. Maka dipilihlah yang sudah kadaluarsa. Kejam benar. Sudah tidak produktif. Saya nikah mau punya anak banyak kok, nggak produktif ya cerai. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang dalang yang istrinya 8 itu. Dalang. Iya, dalang. Itu dibenarkan oleh masyarakat ya? Ya, masyarakat. Maksudnya 8 itu ngumpul dari satu. Iya, mungkin sinden-sindennya kali ya, supaya akur. Nah itu orang-orang nggak protes. Tapi kalau kiai aja, wah udah beginilah begitu. Ada orang yang pengen punya istri banyak tapi satu-satu. Satu dicerai, punya anak cerai, punya anak ganti lagi. Satu aja dia mah. Satu, tapi sudah punya anak satu cerai, punya anak satu terus aja. Jadi dihitung-hitung lebih dari 4. Cuma nggak ngumpul jadi satu. Jadi ini dikumpulkan yang tidak boleh. Jadi kita bicara hukum dulu ya. Nah, hukum Islam begitu, hukum masyarakat berbeda. Allah berfirman dalam surat 4 ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah oleh kalian apa-apa yang baik untuk kalian dari perempuan-perempuan
2, 3, dan 4. Ini kata berbeda pendapat orang sekarang itu dengan Imam Al-Ghazali, termasuk Syekh Mahmud Shaltut. Prinsipnya hukum nikah Islam ini monogami apa poligami. Nah, menurut dua syekh ini, satu Imam Al-Ghazali yang menjadi anutan banyak masyarakat kita. Menurut beliau, dasar atau pokok dari hukum nikah ini adalah poligami. Poligami. Kenapa poligami? Karena Allah mendahulukan kata masna. Nikahilah perempuan-perempuan 2, 3, dan 4. Ya, itu apa itu? Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, maka 1 setelah 2 gitu. Satunya ini muncul setelah 2. Maka jika kamu takut, nah, kata Mahmud Shaltut, bagaimana orang tahu bahwa dia tidak berlaku adil kalau belum dijajal? Kata dia begitu. Ya. Jadi kenapa orang menyerukan slogan-slogan untuk monogami? Ini karena berkaitan dengan populasi. Kalau kebanyakan anak ntar susah ngurusnya. Itu kaitannya. Dan beliau menolak bahwa poligami bagi orang yang mampu. Jangan poligami bagi orang yang susah. Beliau menolak pendapat itu. Kata beliau, emang orang susah kenapa dicabut haknya? Yang penting kan istrinya baik-baik aja. Jadi yang cerewet ini masyarakat. Ngomporin gitu loh. Istrinya semuanya akur kok. Kenapa sampean repot? Nah gitu istilahnya. Ya kan? Karena menurut Mahmud Shaltut, orang yang tingginya syahwat, orang yang syahwatnya tinggi itu tidak dimonopoli oleh orang kaya. Orang miskin juga ada. Lah pelampiasannya gimana? Yang penting perempuannya mau gitu. Gitu singkat. Ya perempuan cari lagi yang miskin lagi. Jadi kita nggak usah repot gitu. Kalau yang bersangkutannya nggak ada masalah. Itu kata dia. Itu hak dia. Kalau ada ulama yang mengatakan lagi poligami itu adalah takdir. Takdir katanya. Meskipun kita kepengen, kalau Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Begitu juga kalau Allah takdirkan poligami, meskipun dilihat dari berbagai sisi kecil kemungkinannya. Ya orangnya jelek, miskin, gitu kan? Nah, pokoknya lah dari berbagai sisi kecil kemungkinannya. Tapi kalau ya banyak, ya itu mungkin matanya katarak atau bagaimana? Kita nggak bisa komen apa-apa, itu kan? Nah, kepada mereka yang jadi sepanjang itu halal, setahu saya. Ya, sesuatu yang boleh kita senang-senang itu dengan istri. Yang penting halal. Jadi apa saja boleh. Yang penting bukan ke tempat sampah. Mau nungging, mau berdiri, mau duduk, mau sambil berdiri, nggak ada masalah. Nah ini ulama-ulama ini karena nggak punya trik, sehingga dia mengatakan kalau sambil berdiri ntar anaknya matanya juling kan? Karena miring kan? Ngarang itu mah nggak ada dari Rasulullah. Faktu harsakum an-nasikum, datangilah ladang, yang penting ladang bukan tempat sampah. An-nasikum, kapanpun kamu mau, dengan gaya dan trik yang kamu mau. Nah, asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya itu karena ada kerisihan dari perempuan-perempuan Madinah. Perempuan-perempuan Madinah. Sahabat Muhajirin kan datang ke Madinah. Lalu mereka ada yang menikahi orang gadis Madinah. Gadis Madinah ini risih karena laki-laki dari Muhajirin ini suka mendatangi dia dari belakang, dipeluk gitu. Dia nggak terbiasa begitu. Sehingga
Mereka mengutus seorang perempuan datang pada Rasulullah. Coba tanyain apa ya boleh sih dari belakang. Jadi ini perbuatan ganjil yang takutnya dosa gitu kan. Dia tanya, maka turun ayat itu. Datangilah, yang penting ke targetnya. Karena itu kan bertetangga, kan? Yang penting ke targetnya, boleh. Lah ini yang diceritakan panjang lebar, ada bukunya Pak. Dan itu sunnah Rasulullah, menjadi titik-titik spot. Itu sunnah Rasulullah. Jadi orang laki-laki yang cerdas, tidak egois. Laki-laki yang egois itu untuk kesenangannya sendiri. Ya. Jadi istrinya didiemin, hanya melayani. Jadi harus aktif, dia aktif. Gitu. Kebanyakan tuh sepanjang pernikahan ketika diwawancara, ya saya hanya wajib melayani aja. Jadi nggak ngerasain apa-apa, ya enggak. Nggak ada nikmat, nggak ada. Ketika diwawancara itu laki-laki yang begitu tuh jahat. Makanya dalam fikih munakahat yang menjelaskan itu harus ada foreplay, muqaddimah, ada muqaddimah. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan tatapan saja sudah bergairah, dengan pendengaran, dengan dengar aja ada suara mesra, dia bisa bangkit. Tapi perempuan nggak bisa kecuali disentuh. Perempuan nggak bisa tertarik kecuali disentuh. Maka sentuhan, nah itu makanya dianggap batalnya wudu itu, ya, karena sentuhan yang bergairah. Itu maksud. Ya, lamastum, lamasa itu kan mulamasah, cumbuan-cumbuan, sentuhan yang mengarah kepada cumbuan itu yang tidak boleh. Ya, masih ada waktu ya. Wa huwa muharram. Mana ini? Yang selanjutnya, yang haram karena di poligami ya. Satu, karena saudara perempuan. Yang kedua, lebih dari 4. Selanjutnya bagian kedua adalah makana tahrim li aridin yazud. Yang haram itu karena ada sesuatu. Maka sesuatu itu sebagai berikut. Pertama, al-mu'taddatu minal bayn. Wanita yang sedang beriddah. Wanita yang sedang beriddah itu haram dinikah. Iddah tahu kan? Setelah terjadi perceraian, baik perceraian ini karena alamiah seperti kematian, ya, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Beda-beda itu. Kalau dicerai hidup berapa itu? 3 suci ya. Salah satu quru. Kalau ada perempuan dicerai, ya, berakhir perkawinan dengan perceraian, maka harus menunggu 3 kali suci. Ada 3 kali haid. Nah, kalau dia belum habis haidnya, kemudian dinikah, ini haram hukumnya. Atau dicerai, maka yang paling berhak untuk menikahi wanita yang dicerai adalah mantan suaminya, sepanjang iddahnya belum habis. Ya. Jadi kalau si A sebagai seorang suami mencerai istrinya, siapa yang paling berhak untuk menikahi perempuan yang sudah dicerai oleh A? Ya A sendiri. Itu ayat Quran sendiri, wa balu ahaqqu biraddihinna. Suaminya adalah lebih berhak. Jadi orang lain nggak boleh ikut campur sebelum iddahnya habis. Kalau iddahnya belum habis, seorang laki-laki berubah pikiran, ingin kembali, maka itu namanya apa? Rujuk. Rujuk itu nggak perlu nikah baru, nggak perlu ada pernikahan baru yang ada saksi gitu, nggak perlu. Tapi cukup diucapkan, saya rujuk. Dia siap menerima nggak? Ulama berbeda pendapat. Apakah rujuk itu membutuhkan kerelaan istri atau tidak? Artinya dia mau, ya saya terima lagi, ya udah kita bersama lagi. Atau tidak? Yang penting dia mau, terus diterima, mau nggak mau terima. Nah, jika
perubahan pikiran, berubah pikiran itu setelah iddah habis, iddahnya sudah habis, baru kepikiran, waduh, ternyata sendiri ini berat. Ya, lalu dia kembali kepada istrinya, maka harus nikah baru. Tersisa buat istrinya 2 kali, kan semuanya ada 3 kan, talak 3 kan. Kalau itu terulang lagi, punya kesempatan sekali. Kalau itu terulang lagi sampai 3 kali, maka tidak boleh kembali kecuali dia menikah dengan orang lain. Menikah secara alamiah, kemudian dicerai secara alamiah, baru dia bisa masuk lagi. Kalau janjian nggak boleh. Ya, kita lanjutkan. 1 yang sedang iddah. Allah menyatakan dalam surat 2 Al-Baqarah 235, wala ta'zimu uqdatan nikah. Janganlah kamu ya berkreasi untuk akad nikah hatta ya bulughal kitabu ajalah, sehingga ya seseorang sampai catatannya itu sampai ajalnya, maksudnya iddahnya habis, sampai suami lamanya ini sudah keluar dari iddah, sudah diberi batas waktu ya, 3 kali suci. Yang kedua, az-zaniyah, pelacur. Ini sifatnya temporal. Jadi perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi karena sifatnya temporal. Pelacur. Idza ulima zinaha hatta tatuba, sampai dia tobat. Tapi kalau ada pelacur bertobat gimana? Ya boleh. Kalau dia sudah tobat. Wa tanqadi iddatuha, dan harus iddahnya habis juga. Tidak boleh berhenti melacur langsung boleh dinikah, enggak boleh. Sebab Allah berfirman dalam surat 24 ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniatan. Laki-laki yang berzina tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikah kecuali perempuan zina lagi atau yang musyrik. Ya. Wa zaniatu, perempuan yang berzina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan semua itu kepada mukmin. Sekarang saya ingin bertanya, kalau ada gadis hamil ya sebelum nikah, apa tindakan yang terbaik menghadapi begitu? Ya? Tindakan terbaik itu dinikahkan. Diusahakan siapa yang menghamilnya itu dinikahkan. Itu di Indonesia. Sebab pilihan-pilihannya begini. 1, dibunuh. Mau? Enggak mau. Kedua, harus dirajam. Kalau Anda rajam, nanti Anda yang dirajam sama polisi. Ya pilihan-pilihannya. Mau dibiarin aja, itu anak kita. Gak bisa cara lain, maka kita harus berhati-hati. Ya, kalau itu terjadi, tidak ada cara lain. Bagaimana kalau dalam kondisi hamil? Ya, sudah, ya itulah, dihamili sudah hamil. Boleh nggak dinikahin? Boleh. Terus setelah melahirkan, apa harus nikah ulang? Tidak perlu. Kenapa? Karena wanita hamil yang tidak boleh dinikah itu adalah yang punya status. Jadi kalau dia hamilnya tidak karena akad nikah, berarti wujuduha ka'adami, dianggap tidak ada. Gitu. Ini yang masalah-masalah jelimetnya. Orang-orang nggak mau. Jadi terus terang aja ada ibu-ibu yang bilang ke saya dulu hamil, Pak. Terus kata orang-orang harus diulang. Nggak perlu, Bu. Kalau ibu mengulangi pernikahan ibu, 1 mencemarkan diri sendiri. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya. Dan secara hukum tidak perlu. Bukan kita melawan hukum, bukan. Secara hukum tidak perlu. Kan saya dulu hamil, Pak. Hamilmu itu bukan karena dalam ikatan nikah. Kalau seorang wanita hamil karena menikah, terus suaminya meninggal atau suaminya pokoknya diputus lah,
ya, maka kita tidak boleh menikah kecuali dia melahirkan kan, hatta yad'na hamlahun, sampai dia melahirkan. Tapi kalau hamilnya ini bukan karena nikah, berarti adanya janin dianggap tidak ada dalam syariat, karena dia tidak legal gitu. Jadi waktu hamil ya dinikahin aja. Nanti kalau sudah, meskipun nikahnya boleh jadi bukan dengan laki-laki yang hubungan biologisnya, walaupun tidak perlu diulang. Sebab kalau diulang, pertama tidak ada dasar syariatnya. Yang kedua, mencemarkan diri sendiri. Yang ketiga, menjatuhkan status anak. Ya, nanti tetangganya ingat, kamu kan yang bayi yang diungkapkan. Itu dasarnya, Bapak sekalian. Jadi maka kita yang punya anak-anak perempuan hati-hati. Ya. Jadi kalau sudah ada gelagat suka sama seseorang yang beda kelamin, harus hati-hati daripada kejadian seperti itu. Ini cemar, karena di Indonesia tidak mungkin kita lakukan hukum Islam dengan dera. Ya kita nanti yang didera polisi. Ya, menghadapi hukum. Lalu bagaimana dosanya? Ya dosanya harus bertobat, banyak-banyak berbuat baik. Semoga Allah mengampuni. Semoga, tapi keputusan Allah lah. Demikian kajian pagi ini. Maksudnya seorang laki-laki kaya menginginkan seorang wanita yang ngasih laki-lakinya. Ya maksudnya udah jadi suami istri. Istrinya itu dibikin rumah, dibikin mobil. Setelah dia udah punya harta itu selingkuh. Si perempuannya. Yang saya tanyakan harta yang didapat dari pihak pengikhlas itu termasuknya itu merampok apa seperti Ya tergantung niatnya. Kalau dia niat sejak awal memang ngincer hartanya, bukan cintanya. Nanti kalau sudah dapat saya akan begini, saya akan membuat rekayasa selingkuh sehingga diceraiin. Karena tujuan saya sudah tercapai, yaitu hukumnya haram. Kalau niat sejak awal. Tapi kalau ini tidak ada niat begitu, ya kemudian terjadi sesuatu di luar skenario dia, ya ini tidak haram, itu pemberian. Gitu hukum. Ada lagi? Ya. Sepupu bapak sama bapak tadi boleh nggak? Gimana maksudnya? Sepupu bapaknya kakak Nah. jadi bapaknya bapak punya anak lagi dalam pendidikan boleh? Boleh. Itu yang paling boleh gitu. Hubungan biologis yang paling boleh. Setelah itu deket-deket ke sini udah nggak boleh. Jadi kalau silang begini ke paman nggak boleh. Tapi kalau anak sama anak boleh. Nah, bapaknya ada ini bapak laki-laki semua. iya, iya, Dia punya anak laki dan perempuan. iya, betul. Boleh, boleh. Kalau yang ya ini kan ada. Kalau yang ada kita itu kalau bapak sama bapak nggak boleh. Ya, Kalau bapak sama ibu boleh. boleh. Ibu sama ibu boleh. Ya. Tapi menurut Islam nggak? Bapak sama bapak itu nggak boleh. Nah dulu hadirin di Cilegon ini ada satu kampung yang menerapkan itu. Jadi kalau bukan orang kampung situ nggak boleh. Jadi mereka mewajibkan menikah itu harus orang kampung sendiri sehingga keturunannya terpelihara. Akibatnya apa? Banyak yang gila. Jadi Islam ini kan menerapkan supaya kita semakin jauh semakin baik. Jangan deket-deket hubungan biologi sendiri gitu ya. Jangan deket-deket nasab lah. Karena mereka ingin memelihara nasab, mereka menerapkan aturan jangan menikah kecuali kampung sendiri. Karena dia kampung bangsawan lah. Akhirnya banyak yang di usia tuanya tuh dikarantina karena gila. Dan itu terjadi di Cilegon. Setelah itu mereka merubah aturan begitu. Alhamdulillah sembuh. Sudah nggak ada lagi. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita menikah si A, si B, si ada hubungan begini-begini. Rupanya itu demi kebaikan kita. Contohnya kenapa
satu susuan tidak boleh, karena kalau satu darah ini akan memicu kanker. Menurut penelitian ilmiah, memicu kanker, katanya gitu. Jadi tidak sehat. Ya, jadi itu pernah diterapkan di sebuah kampung. Kampung itu banyak didapati usia sekian itu dikarantina orang tuanya karena gila, ngamuk. Nah, setelah itu mereka merubah aturan itu. Alhamdulillah udah nggak ada lagi. Wallahu a'lam. Jadi semua yang Allah terapkan larang buat kita pasti ada hikmahnya. Yang Allah suruh pasti demi kebaikan kita. Allah kan yang Maha tahu. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga wawasan kita bertambah. Semoga Allah melipat gandakan pahala taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak henti-hentinya kita mohon kepada Allah, semoga dengan karunia-Nya Allah berkenan memudahkan masa depan anak-anak kita, ya, membimbing mereka mendapatkan masa depan yang cerah, serta membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.